audit, dan penilaian. Documented information. Tujuan audit dan penilaian, memastikan dokumentasi relevan, up-to-date, dan sesuai dengan persyaratan standar dan organisasi. Memastikan dokumentasi mendukung efektivitas sistem manajemen. Mengidentifikasi dokumentasi yang tidak sesuai, usang, atau tumpang tindih. Documented information. Audit documented information. Hal yang dinilai, aspek yang dinilai, dan penjelasan. Kesesuaian, conformity. Apakah dokumentasi sesuai dengan persyaratan standar, misalnya ISO? Kecukupan, adequacy. Apakah isi dokumen cukup menjelaskan proses atau kebijakan yang dimaksud? Konsistensi. Apakah dokumen konsisten antar bagian atau proses lain? 4 langkah audit documented information. Pertama, identifikasi dokumen yang berlaku. Daftar dokumen dan catatan yang digunakan. Bandingkan terhadap persyaratan standar. Kedua, tinjau implementasi di lapangan misal. Apakah instruksi kerja benar digunakan Yuan? Ketiga, evaluasi efektivitasnya. Apakah dokumentasi membantu pencapaian sasaran? Keempat, berikan temuan, non-konformitas, observasi, atau peluang perbaikan. Contoh temuan audit documented information. Pertama, temuan. Prosedur kerja revisi lama masih digunakan di area produksi. Kategori non-konformitas. Rekomendasi, pastikan hanya dokumen terbaru yang digunakan. Kedua, temuan. Tidak ada bukti pelatihan untuk prosedur baru. Kategori observasi. Rekomendasi, dokumentasikan pelatihan dan sosialisasi perubahan. Ketiga, temuan. Format form inspeksi tidak sesuai standar ISO 9001. Kategori peluang perbaikan. Rekomendasi, sesuaikan format dengan klausul 8,6 tentang inspeksi. Tools pendukung penilaian. Checklist audit dokumen, daftar induk dokumen dan catatan. Form evaluasi, matriks kesesuaian compliance matrix. Checklist audit dokumen. A. Informasi umum. Tanggal audit, auditor. Nama auditor, unit, departemen, nama departemen yang diaudit, dokumen yang diaudit, nama dan kode dokumen. Daftar pertanyaan, audit. Pertama, pertanyaan. Apakah dokumen tersedia dan dapat diakses dengan mudah? Ya, tidak. N atau A, bukti, catatan. Kedua, pertanyaan. Apakah dokumen sesuai dengan format standar organisasi? Ya, tidak. N atau A, bukti, catatan. Ketiga, pertanyaan. Apakah dokumen berisi informasi yang jelas dan lengkap? Ya, tidak. N atau A, bukti, catatan. Keempat, pertanyaan. Apakah dokumen menunjukkan versi atau revisi terakhir? Ya, tidak. N atau A, bukti, catatan. Kelima, pertanyaan. Apakah dokumen dikendalikan secara formal disetujui dan direvisi? Ya, tidak. N atau A, bukti, catatan. Keenam, pertanyaan. Apakah dokumen telah disosialisasikan kepada pengguna terkait? Ya, tidak. N atau A, bukti, catatan. Ketujuh, pertanyaan. Apakah dokumen banner-banner digunakan di lapangan? Ya, tidak. N atau A, bukti, catatan. Kedelapan, pertanyaan. Apakah dokumen masih relevan dan mutakhir? Ya, tidak. N atau A, bukti, catatan. Kesembilan, pertanyaan. Apakah ada referensi silang dengan dokumen terkait lainnya? Ya, tidak. N atau A, bukti, catatan. Kesepuluh, pertanyaan. Apakah ada prosedur atau form pendukung yang menyertainya? Ya, tidak. N atau A, bukti,
catatan. C. Temuan audit. Jenis, temuan. Nonkonformitas NC. Observasi O. Peluang perbaikan PP. Uraian singkat. Matriks kesesuaian compliance matrix. Matriks kesesuaian compliance matrix untuk menilai documented information terhadap persyaratan standar, khususnya untuk standar seperti ISO 9001/2015. Nomor klausul ISO 9001/2015. Persyaratan relevan ada, ya atau tidak sesuai, ya atau tidak keterangan. Temuan pertama, 4,3 penetapan ruang lingkup SMK, dokumen ruang lingkup SMK ya. Kedua, 5,2 kebijakan mutu. Kebijakan mutu ya tidak ditandatangani manajemen. Ketiga, 6,2 sasaran. Mutu sasaran mutu tahun 2025 ya. Keempat, 751 pengendalian informasi terdokumentasi prosedur pengendalian dokumen. Ya, tidak mencakup semua proses. Kelima, 851 pengendalian produksi instruksi kerja, produksi. Ya tidak. Keenam, 922 audit internal, prosedur audit internal, tambah jadwal. Ya. Ketujuh, 10,2 ketidaksesuaian dan tindakan korektif. Form laporan ketidaksesuaian. Ya, tidak dokumen, tidak ditemukan. Penjelasan kolom. Klausul ISO mengacu pada nomor klausul di standar ISO. Persyaratan. Inti dari yang diminta ISO pada klausul tersebut. Dokumen yang relevan. Dokumen yang seharusnya ada untuk memenuhi klausul ALUSU. Ada. Apakah dokumen tersebut tersedia? Sesuai? Apakah isi dokumen sesuai dengan perasaterian trasat dan diterapkan? Keterangan, temuan, catatan hasil audit atau penilaian. Jika ada ketidakseuaian atau perbaikan bara AA yang dibutuhkan. Form evaluasi dokumen. Form evaluasi dokumen yang digunakan untuk menilai kesesuaian, kecukupan, dan keefektifan documented information. Misalnya kebijakan, prosedur, instruksi kerja, dan form dalam sistem manajemen seperti ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, dan lain-lain. A. Informasi umum. Keterangan, nama dokumen, kode dokumen, versi, revisi, tanggal penerbitan, pemilik proses, dievaluasi oleh tanggal evaluasi 2019. Isi. Misalnya, prosedur pembelian. Misalnya, Prepur 001. Misalnya, Rev 2. Misalnya, 1 Januari tahun 2024. Misalnya, Kepala Bagian Pembelian. Nama evaluator. Tanggal penilaian. Pertama, kriteria penilaian. Dokumen tersedia dan dapat diakses. Ya, tidak, N, atau A. Catatan evaluator. Kedua, kriteria penilaian. Dokumen sesuai dengan format standar. Ya, tidak, N, atau A. Catatan evaluator. Ketiga, kriteria penilaian. Tujuan dokumen dijelaskan secara jelas. Ya, tidak, N, atau A. Catatan evaluator. Keempat, kriteria penilaian, isi dokumen mencerminkan proses aktual. Ya, tidak, N, atau A. Catatan evaluator. Kelima, kriteria penilaian. Tanggung jawab dalam dokumen jelas. Ya, tidak, N, atau A. Catatan evaluator. Keenam, kriteria penilaian terkait dengan dokumen lain referensi. Ya, tidak, N, atau A. Catatan evaluator. Ketujuh, kriteria penilaian. Terdapat nomor revisi dan tanggal berlaku. Ya, tidak,
N atau A. Catatan evaluator. Kedelapan, kriteria penilaian digunakan dan diterapkan di lapangan. Ya, tidak. N atau A. Catatan evalu. Kesembilan, kriteria penilaian. Dokumen masih relevan dan mutakhir. Ya, tidak. N atau A. Catatan evalu. Kesepuluh, kriteria penilaian perlu dilakukan revisi. Ya, tidak. N atau A. Catatan evalu. C. Kesimpulan evaluasi. Dokumen valid dan tidak perlu revisi. Dokumen perlu direvisi. Dokumen tidak relevan lagi dan harus dihapus. D. Tanda tangan evaluator. Nama evaluator. Tanda tangan. Tanggal. Terima kasih. Sekian. Sekali lagi, terima kasih atas kesempatan ini. Mari kita lanjutkan diskusi ini di lain waktu. Sampai jumpa.